Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi yang sudah saya buat beserta dengan skripnya. Di halaman awal terdapat halaman login Amikom. Di sini user diminta untuk menginputkan NIM dan password untuk login. Setelah login, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di bagian atas terdapat profil dari orang yang login. Di bawahnya terdapat fitur-fitur dari aplikasi ini. Yang pertama ada akun. Di fitur akun ini digunakan untuk mengganti akun dari user. Semisalnya user ingin mengganti dengan akun yang lain, menggunakan fitur dari akun ini. Menginputkan NIM, nama lengkap, nomor WA, dan juga password. Untuk fitur kedua yaitu pengumuman. Di sini untuk menampung pengumuman ya. Misal aplikasi ini digunakan oleh kampus ingin membuat pengumuman, bisa ditaruh di sini, di bagian sini. Fitur selanjutnya yaitu nilai. Di fitur nilai ini, mahasiswa dapat melihat nilai UTS dan UAS-nya. Terdapat dua halaman sini. Di bagian sini adalah halaman nilai UTS, dan bagian sini adalah halaman nilai UAS. Yang selanjutnya ada fitur materi. Di sini berfungsi untuk dosen atau guru ingin menaruh atau menyimpan materi yang ingin diajarkan kepada murid-murid, bisa ditaruh di halaman materi. Selanjutnya presensi. Di sini belum diubah jadi kamera karena belum sampai materinya. Atau bisa absen dengan menginputkan kode presensi yang sudah diperlihatkan oleh dosen atau guru. Lanjut ke fitur terakhir yaitu logout. Di sini fungsinya untuk logout keluar dari akun kita. Diminta untuk menginputkan NIM dan password lagi. Masuk ke bagian script. Yang pertama ada script login di awal sini. Tampilannya dimuat dalam layout login.xml menggunakan image view untuk menampilkan logo Amikom ini. Kemudian text view di bagian sini untuk menampilkan tulisan login Amikom di bawah logonya. Selanjutnya text view untuk menampilkan NIM di bagian atas ini yang kecil ini. Selanjutnya ada edit text, digunakan untuk user menginputkan NIM-nya ya. Contoh 123456410 kayak gitu. Dan yang bagian password juga sama, menggunakan text view dan edit text. Yang terakhir ada button untuk mengonfirmasi NIM dan password yang sudah diinputkan. Selanjutnya ada fitur akun, skripnya dimuat dalam akun.xml dan juga akun.kt. Di bagian akun.xml ini untuk mengatur ininya ya, tampilannya. Menggunakan text view untuk menampilkan judul change account di bagian atas ini. Selanjutnya text view lagi, bagian NIM, dan menggunakan edit text juga sama seperti bagian login tadi untuk menginputkan data yang diminta. Ini ada NIM, nama lengkap, nomor WA, dan password semuanya sama ya, menggunakan text view dan edit text. Dan yang terakhir juga button, sama juga seperti yang login tadi, untuk mengonfirmasi data yang sudah diinputkan sebelumnya. Lanjut ke fitur pengumuman, dimuat di dalam layout pengumuman.xml dan juga pengumuman.kt. Pengumuman.xml ini nggak mengatur tampilannya ya, cuma halaman bagian belakangnya dan juga baris-barisnya ini loh.
untuk isi dari pengumumannya ini dimuat di bagian pengumuman item. Di sini diatur orientation vertikal karena isi kontennya menurun ke bawah seperti ini. Menggunakan linear layout, text view untuk menuliskan judul dari pengumuman ini, pengumuman Amikom 1, dan di bawahnya terdapat text view lagi untuk menampilkan tanggal di bagian bawah pengumumannya ini. Perulangannya dilakukan di mana, Bang? Betul, di pengumuman item.kt di bagian sini ya. Nih. Selanjutnya fitur nilai. Di sini terdapat dua button ya. Dua button UTS dan button nilai digunakan untuk mengganti halaman untuk melihat nilai UTS, ini untuk melihat nilai UAS. Dimuat dalam script uts.xml dan juga uas.xml untuk mengatur tampilan depannya. Contohnya dari UTS dulu. Ini untuk mengatur nih isi dari halamannya ini. Saya halaman nilai UTS nih. Muncul di bagian sini. Salah deh. Ini saya halaman nilai UTS, dan yang UAS saya halaman nilai UAS. Menggunakan fragment by the way, bukan action di bagian sini new. Ini kan activity. Nah, dia menggunakan fragment agar bisa diganti-ganti seperti ini di satu halaman tengah sini ya. Selanjutnya, bagian button ini ya. Bagian button ini dimuat di bagian script nilai ini ya. Nih. Nilai.xml dan juga kok PNG sih. Dan juga nilai.kt. Ini support fragment manager, set on click listener nih. Untuk biar diklik dia berubah fragmentnya. Nilai.xml untuk mengatur tampilan dari halaman ini. Menggunakan linear layout, ini kontennya vertikal karena atas dan bawah. Untuk bagian atasnya sini kecil, menggunakan linear layout, dibagi dua ya, menggunakan wegsum 12. Jadinya nanti button materialnya diatur jadi weg 6 dan weg 6 juga, dibagi dua, jadi bisa kanan kiri. Yang terakhir di bagian bawah sini untuk menampilkan saya halaman nilai UAS. Ini terdapat di Android Fragment App Fragment Container View. Bagian sini. Selanjutnya fitur materi terdapat di materi.xml dan juga materi item.xml. Materi.xml untuk mengatur halaman fullnya, dan materi item.xml untuk mengatur konten di bagian dalamnya sini. Nih, keempat ini. Menggunakan image view, menampilkan logo buku di bagian sini, di bagian atasnya. Text view untuk judul dari materinya, dan juga menggunakan text view lagi untuk menampilkan nama dari guru atau dosen yang mengajar dari materi tersebut. Terdapat materi dan materi KT juga di sini untuk menuliskan isi dari sini dimuat di bagian materi ini ya. Nih. Judul, pengenalan bahasa Kotlin Amikom muncul di bagian sini. Dan juga nama dosen atau nama gurunya Eden Hazard, karena saya fans Chelsea, jadi semuanya pemain Chelsea di bagian sini. Eden Hazard. Perulangan data, materi item, judul, manas, adapter. Ini untuk perulangan
menampilkan ininya lah ya. Lanjut ke fitur selanjutnya, ada presensi. Tampilannya dimuat di bagian presensi.xml. Menggunakan linear layout ini belum diganti jadi kamera ya, jadi belum selesai. Text view ini untuk menuliskan ini, arahan untuk mengarahkan kamera ke kode QR yang ingin di-scan. Dan yang terakhir, edit text untuk menginputkan kode presensi di bagian sini. Dan fitur yang terakhir, ada fitur logout. Dan jika ditekan, kita akan kembali ke halaman login. Itu diatur di bagian dashboard.kt, di bagian terakhir sini. Jika diklik, set on click listener, akan kembali ke halaman login. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih.